حضرة المكرمين والمحترمين معاشر الفضلاء والكرماء ومعاشر الأجلاء أيها الأعزاء أيها الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Bilkhusus yang sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah serta para pengurus DKM dan juga para pengurus Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu kita doakan di dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kekuatan keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah, insyaallah semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita di dalam limpahan rahmat, keberkahan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dan juga salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan nikmat yang masih Allah tetapkan kepada kita hingga sampai saat ini. Allah masih berikan kita panjang umur. Allah masih berikan kepada kita sihat wal afiat. Allah sempurnakan dengan Allah beri taufik hidayah kita dan juga dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam hari ini kita kembali bisa hadir dan duduk i'tikaf di masjid ini dan kita sama-sama bisa talabul ilm. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini adalah jadi pengkafarat penghapus segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah sampaikan pula kemanfaatan kebaikan dari kita duduk di majelis ilmu dan i'tikaf di masjid ini kepada orang-orang yang berhak atas doa-doa kita, khususnya keluarga, handai tahu dan sanak famili kita, baik mereka yang masih hidup apalagi mereka yang sudah meninggal dunia. Semoga semuanya Allah berikan kemuliaan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu, dengan berkahnya i'tikaf, nanti di yaumil akhir di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dan Allah kumpulkan kita di dalam kumpulan para ulama, para salihin, dalam kumpulan para aulia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bertambah-tambah kemuliaan kita hadir di majelis ilmu di malam hari ini karena malam hari ini bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal yang dalam riwayat yang masyhur walaupun tidak disepakati oleh para ulama, malam hari inilah kemudian di waktu sebelum subuh baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang tidak akan ada lagi kemuliaan setelah itu yang melebihinya, yang tidak akan ada lagi anugerah setelah itu yang lebih besar daripadanya. Karena kemuliaan anugerah terbesar, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita, yakni Allah utus baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini tabarukan dengan malam kelahiran baginda Rasulullah dan juga tentunya mengharap keberkahan dari sang makhluk paling mulia yang dilahirkan di malam ini 12 Rabiul Awal. Maka ta'lim kita malam hari ini akan mengkisahkan, akan menceritakan semuanya tentang Rasulullah SAW. Tentunya harapan kita adalah dengan sedikit kita tambah mengenal akan Rasulullah, maka mudah-mudahan Allah tambah kecintaan di hati kita kepada beliau, yang kecintaan inilah yang akan membuat orang selamat dunia wal akhirah. Walaupun sungguh tidak akan mungkin bisa kita menggambarkan bagaimana sosok Rasulullah
sebenar-benarnya, sampai dikatakan oleh para ulama, seandainya seluruh air yang ada di lautan di bumi ini dijadikan tinta, dan seluruh ranting-ranting pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena untuk menulis dan melukiskan bagaimana keindahan kesempurnaan Rasulullah, maka tidak akan cukup dan tidak akan pernah habis. Maka sampai para ulama itu menceritakan Rasulullah ini kemudian dari berbagai sisi, dari berbagai sudut, dari berbagai aspek. Ada nama kitab Fadail khusus menceritakan keistimewaan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Musa kalimullah, bisa bicara dengan Allah, bisa bermunajat dengan Allah bi ghairi harfin wala sautin, dengan tentunya kalau Allah tanpa huruf dan tanpa suara, tapi Allah ilhamkan kepada Nabi Musa untuk bisa memaham daripada apa yang langsung diucapkan oleh Allah. Ketika Nabi Musa ingin minta kepada Allah supaya Allah menampakkan zatnya yang laisa kamitslihi syai', ingin Nabi Musa melihat kepada Allah, maka Allah bilang, tidak akan sanggup engkau wahai Musa melihat aku. Allah mengizinkan Nabi Musa untuk melihat Allah di dunia ini. Tetapi baginda kita Nabi Muhammad SAW tanpa meminta, Allah panggil, Allah undang untuk melihat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ketika dilempar kemudian oleh Raja Namrud ke kobaran api, Nabi Ibrahim tidak terbakar di situ. Rasulullah SAW menceritakan dari Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas pernah membawa sapu tangan yang bekas dipakai oleh Nabi. Sapu tangan ini kalau kotor, Sayyidina Anas membersihkannya bukan dicuci, dilempar di api, diambil, kemudian kotorannya hilang, sapu tangannya tidak terbakar. Kalau Nabi Ibrahim tubuhnya tidak terbakar, Rasulullah sapu tangannya tidak terbakar dan tidak akan disentuh oleh api. Ada lagi ulama kemudian menulis kitabnya Khasaisul Kubra namanya, khusus membicarakan tentang keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Ada lagi nama kitabnya kemudian Dalailun Nubuwah, khusus menceritakan tentang bukti-bukti kebenaran tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nama kitabnya Sirah Nabawiyah, khusus menceritakan tentang bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah, menceritakan bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana kemudian matanya Rasulullah, bagaimana kemudian postur tubuhnya Nabi, bagaimana kemudian wajahnya Nabi, bagaimana kemudian makannya Nabi, bagaimana kemudian tidurnya Nabi, bagaimana tempat tidurnya Nabi. Ada nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Artinya apa? Kalau kita ingin menceritakan tentang kemuliaan dan kesempurnaan Rasulullah, waktu akan habis, kalimat akan habis, kata-kata akan kaku dan keluh untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW. Maka malam hari ini kita ambil sedikit dari sisi akhlaknya Rasulullah. Bagaimana akhlak beliau yang mudah-mudahan dengan tahu akhlak beliau ini sedikit banyaknya mencenderungkan hati kita untuk mengarah kepada kecintaan terhadap beliau. Syukur-syukur bisa membuat kita berusaha belajar mengikuti akhlak beliau perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Kita ambil sedikit dari kitab Syama'il Muhammadiyah dari Imam At-Tirmidzi. Kita tahu Imam At-Tirmidzi adalah seseorang imam dalam bidang ilmu hadis. Beliau menulis kitab namanya Sunan Imam At-Tirmidzi. Kalau kita tahu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, maka sejajar dengan mereka di antaranya adalah Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau khusus menulis satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, menceritakan mulai dari fisiknya Nabi sampai akhlaknya Nabi dan lain sebagainya. Yang kita ambil malam ini beberapa hadis daripada akhlaknya Rasulullah, daripada bagaimana perilakunya Nabi
bin Hisham radhiyallahu taala anhu diriwayatkan hadis yang pertama, kemudian daripada Sa'id bin Hisham ibn Amir, dia berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Satu hari, kata Sa'id ibn Hisham ibn Amir, aku pernah mendatangi Sayyidah Aisyah, artinya istrinya Nabi. Fakultu, maka aku tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, akhbirni bi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, kisahkan, ceritakan kepadaku bagaimana akhlaknya Rasulullah. Jadi Sa'id ibn Hisham ibn Amir ini datang ke Sayyidah Aisyah bertanya, ingin tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah. Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, qalat, kana khuluquhu al-Qur'an, amma taqra'u al-Qur'an qaulullah azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Sayyidah Aisyah? Adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Amma taqra'u, tidakkah engkau baca firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di dalam akhlak yang agung. Apa maksudnya akhlaknya Nabi Al-Quran? Kata Sayyidah Aisyah, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjelaskan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan maksudnya bahwa Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran adalah yakni annahu kana ta'addaba bi adabihi wa takhallaqa bi akhlaqihi. Fama madahahu al-Quran kana fihi ridahu wa madahahu al-Quran kana fihi sukhtuhu. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, maksudnya akhlak Rasulullah itu Al-Quran adalah ta'addaba bi adabihi wa akhlaqa bi wa takhallaqa bi akhlaqihi. Rasulullah itu berperilaku sesuai dengan perilaku yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Rasulullah berakhlak sesuai dengan apa yang dianjurkan, diperintahkan orang berakhlak di dalam Al-Quran. Tidaklah satu perintah pun dari Al-Quran kecuali Rasulullah yang paling sempurna mengerjakannya. Dan tidak ada satu larangan pun di dalam Al-Quran kecuali Rasulullah yang paling sempurna meninggalkan dan menjauhinya. Jadi apapun kemudian yang diperintah oleh Al-Quran, maka itulah yang dikerjakan dan dilakukan, dan itulah yang kemudian diperbuat oleh Nabi, yang dijadikan tingkah laku Nabi. Dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran, itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Benar-benar Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Benar-benar Rasulullah itu kemudian adalah seakan-akan Al-Quran yang hidup. Jadi kalau mau melihat bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang kebaikan, lihat bagaimana kebaikan Rasulullah, pahami, pelajari bagaimana kebaikan Rasulullah. Fama madahul Quran, tidaklah sesuatu yang dipuji oleh Al-Quran karena fihi ridha, itulah yang disenangi oleh Nabi. Dan wa madahul Quran karena fihi sukhtuhu, apapun yang dibenci oleh Al-Quran maka itulah yang dibenci oleh Nabi. Jadi Nabi itu menyenangi sesuatu ataupun membenci sesuatu adalah bukan dari hawa nafsu. Kalau Rasulullah itu senang kepada sesuatu, maka sesuatu itu pasti sesuai dengan apa yang disenangi oleh Al-Quran. Bila Rasulullah SAW membenci sesuatu, maka tidaklah yang beliau benci itu juga melainkan pasti dibenci oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Nabi itu senang karena Allah, benci karena Allah. Tidak ada unsur senang karena hawa nafsu, tidak ada unsur benci karena hawa nafsu. Kalau kita kadang-kadang senang sesuatu itu kadang-kadang karena kita senang, maka benar dan salah kita nggak peduli. Kadang-kadang walaupun benar karena kita sudah benci, maka tetap
Atau sebaliknya, kita benci kepada seseorang misalnya, kita nggak peduli lagi di diri orang itu ada kebenarankah, ada kebaikankah, maka karena kita sudah benci kebenaran dan kebaikan di diri orang itu pun kita anggap adalah sebuah keburukan. Itu namanya benci dengan hawa. Kalau Rasulullah, kalau beliau mencintai seseorang, beliau menyenangi sesuatu, kenapa? Karena kemudian sesuatu itu atau seseorang atau perbuatan itu pasti disenangi dan dicintai oleh Allah melalui Al-Quran. Atau sebaliknya, ketika Rasulullah benci, Rasulullah tidak senang kepada sesuatu perbuatan, kepada sesuatu hal, maka tidaklah beliau membenci itu kecuali itu adalah karena dibenci oleh Allah. Benar-benar apa yang dibenci Rasulullah adalah karena dibenci oleh Allah, apa yang disenangi oleh Rasulullah adalah apa yang juga disenangi oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Benar Rasulullah itu kemudian tidak sedikit pun melibatkan hawa nafsu di dalam kesenangan dan kebencian terhadap sesuatu atau sebuah perbuatan. Itu maksudnya bahwa Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Qala Uwais Al-Qarni, maka berkata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang dari Yaman. Beliau hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Makanya kemudian beliau adalah bukan sahabat tapi tabi'in. Kalau sahabat itu kemudian hidup sezaman dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman, itu sahabat namanya. Kalau sezaman dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab sezaman ketemu hari-hari dengan Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat. Atau sezaman dengan Nabi, pernah ketemu dengan Nabi, beriman tapi nanti di ujung-ujung murtad misalnya, bukan sahabat. Atau misalnya sezaman dengan Nabi, beriman, mati beriman tapi nggak pernah ketemu sama Nabi, bukan sahabat. Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi, cuma karena beliau jauh di Yaman dan kemudian beliau nggak pernah ketemu, berkali ingin ketemu Nabi, nggak pernah ketemu sampai akhirnya Rasulullah wafat, maka kemudian Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Tapi istimewanya Uwais Al-Qarni, Rasulullah pernah ngomong kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, nanti ketika aku wafat engkau ketemu seseorang bernama Uwais Al-Qarni, dia dari Yaman, maka mintalah doa dari dia. Padahal Rasulullah tidak pernah ketemu. Ya, kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni kemudian tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit oleh malaikat-malaikatnya Allah. Uwais Al-Qarni, apa kata Uwais Al-Qarni? Suatu ketika Uwais Al-Qarni pernah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Kata Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ma ra'aitum minhu illa zilluh. Tidaklah wahai Umar, wahai Ali, yang kalian lihat dari Rasulullah itu kemudian illa zilluh, melainkan itu hanya seperti bayangan. Kalau maka kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertanya kemudian, wala ibn Abi Quhafah, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian orang yang pertama beriman kepada Nabi, orang yang mengorbankan segala-galanya untuk Nabi, khalifahnya Rasulullah, mertuanya Rasulullah. Bagaimana dengan Abu Bakar? Apakah dia juga mengenal Nabi hanya seperti mengenal bayangan? Enggak, kata Uwais Al-Qarni, wala ibn Abi Quhafah, sekalipun Abu Bakar Siddiq tidaklah mengenal dan mengetahui Rasulullah kecuali hanya seperti bayangan. Kalau kita misalnya melihat bayangan gedung, kita ceritakan gedung itu indah, gedung itu, tapi kita menceritakan hanya melihat, sama nggak dengan asli? Ya kan sama. Karena yang kita lihat adalah, artinya apa? Bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum ajma'in, mereka hidup dengan Nabi, mereka bermuamalah dengan Nabi, mereka perang dengan Nabi, mereka para khalifahnya Nabi, mereka orang yang mulia di hadapan Nabi. Kemudian itu pun mereka hanya bisa melihat kesempurnaan dan gambaran
lain seperti hanya menggambarkan sebuah bayangan dan sebuah bentuk nyata. Artinya apa? Belum seperti itu lagi sesungguhnya Rasulullah. Bagaimana kita yang sudah ribuan tahun, kita yang gak pernah ketemu, kita yang hanya mendengar dan beriman dari apa yang disampaikan oleh para ulama dari hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melihat Rasulullah, hidup dengan Rasulullah, bagaimana tahu Rasulullah? Itu hanya seperti mengenal bayangan. Maksudnya apa? Rasulullah jauh lebih hebat dari itu lagi. Rasulullah jauh lebih mulia daripada itu. Rasulullah jauh lebih indah daripada itu. Rasulullah jauh lebih tinggi derajatnya daripada itu lagi. Insyaallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan ada yang bisa menggambarkan bagaimana Rasulullah dengan sesungguh-sungguhnya, terkecuali yang hanya bisa menyempurnakan pengenalan kepada Rasulullah adalah zat yang memang menciptakan beliau, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang lain hatta sahabat tidak akan bisa menggambarkan sesempurna mungkin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya nikmat daripada nikmat-nikmat yang besar, Allah jadikan itu orang yang sedemikian sempurna itu adalah kita yang punya Nabi beliau. Kita yang jadi umat beliau, yang jadi Nabi kita, yang kita jadi umatnya ini adalah manusia yang manusia lain tidak akan mampu menggambarkan kesempurnaan kemuliaannya kecuali yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bangga kita punya Rasulullah. Bangga kita punya Nabi yang sedemikian mulia. Bangga kita punya Nabi yang kemudian kemuliaannya bahkan melebihi kemuliaan siapapun dan tidak bisa digambarkan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu kalau menggambarkan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya coba kalau kita dengar misalnya syairnya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa qadi anta misbahu suduri. Bukan anta syamsun, anta engkau matahari, kau bulan. Abu Hurairah ketika ditanya kemudian bagaimana Rasulullah, apa jawabannya Abu Hurairah? Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah. Tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari kemudian berpijar bersinar di wajah beliau. Cuma bisa menggambarkan begitu. Sayyidina Hasan bin Thabit ketika ditanya bagaimana fisik keindahannya, terus ketampanannya Rasulullah, apa kata Sayyidina Hasan bin Thabit kemudian, ahsanu minka lam ara qaini qat, ahsanu minka lam ara aini qat, wa ajmalu minka lam talid nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasa'u. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, yang lebih indah daripada engkau tidak pernah aku melihat mataku ya Rasulullah. Yang lebih tampan daripada engkau tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Seakan-akan engkau diciptakan ya Rasulullah bebas dari segala cacat dan aib. Seakan-akan engkau diciptakan semaumu ya Rasulullah. Jadi kata Hasan bin Thabit, Rasulullah itu seakan-akan diciptakan kayak apa pengennya Rasulullah diciptakan, seperti itu Allah menciptakan Nabi. Saking kalau kita tuh pengen diciptakan kata Allah sesuai kehendak kamu aja menciptakan, pasti kita milih hidung, jauh, mata. Ya kan? Rasulullah tuh kemudian alisnya ini melengkung, mengecil ke ujung, di sininya lancip, di sini ketemu ya. Nyambung. Jadi kiri dan kanannya nyambung, tapi melengkung, makin ke ujung makin kecil, di sininya lancip. Kalau orang sekarang alis gitu dia apa ya? Rasulullah kayak gitu. Bola mata Rasulullah ini hitam kan? Apa namanya? Bola mata iya. Kemudian bulu mata Rasulullah ini lentik.
Pokoknya kemudian sepaling tampan, sepaling ganteng manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kemudian kalau kegantengan itu kita sulit bisa kemudian cuma bisa ya Allah, cuma bisa maaf ya mereka-reka, walaupun rekaan kita nggak mungkin sama. Sekarang akhlaknya seperti apa? Akhlaknya Rasulullah seperti apa? Ya. Yang pertama mudah-mudahan kemudian kita dijadikan diakui oleh Rasulullah SAW umat beliau. Hadis yang pertama diriwayatkan an Kharijah bin Zaid bin Thabit, daripada Kharijah bin Zaid bin Thabit, anaknya Zaid bin Thabit. Dia berkata, dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit. Dahulu ada sekelompok orang datang kepada sahabat Nabi bernama Zaid bin Thabit. Ini akhlak Rasulullah. Faqalulah, maka orang-orang ini bertanya kepada Zaid bin Thabit. Kemudian orang-orang ini meminta kepada Zaid bin Thabit, hadithna ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zaid bin Thabit, sampaikan kepada kami hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama dalam syarah Sama'ilnya dikatakan saking orang-orang zaman dulu itu semangat belajar. Jadi kalau ketemu orang yang kira-kira ini pernah ketemu dengan Nabi, yang ditanya apa? Coba sampaikan kepada kami apa yang di hadisnya Nabi, apa yang disampaikan Rasulullah, sampaikan kepada kami. Jadi orang dulu itu kalau ketemu ulama ini nanya ilmu. Tanya ilmu, semangatnya seperti itu. Jadi orang ini datang kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu salah seorang sahabat Nabi, datang kemudian berkata, Zaid, hadithna hadis Rasulullah SAW, sampaikan kepada kami hadisnya Nabi, coba. Maka Zaid bin Thabit berkata, mada uhaddithukum kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Kata Zaid bin Thabit, hadis yang bagaimana yang kalian mau aku sampaikan dari Rasulullah. Artinya Zaid bin Thabit ini apa banyak hadis. Hadis apa yang kalian mau dan tahu dari aku tentang apa namanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu jarah. Aku ini kata Zaid bin Thabit dekat dengan Rasulullah. Maksudnya kata ulama rumahnya Rasulullah dengan rumahnya Zaid bin Thabit itu dekat. Ya. Sehingga ketika turun wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril, ba'atha ilayya. Rasulullah begitu wahyu turun maka mengutus orang untuk memanggil Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit datang, maka Zaid bin Thabit disuruh Rasulullah menulis wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Saking dekatnya Zaid bin Thabit dengan Rasul. Jadi bila Rasul menerima wahyu, Rasulullah nyuruh orang panggil Zaid bin Thabit. Datang Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, aku baru saja dapat wahyu dari malaikat Jibril, catat. Dan ini berlangsung kontinu, artinya terus. Bahasa kita sekarang ini sekretarisnya Nabi. Dekat dengan, berarti tahu banyak tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tukang tulis wahyu Zaid bin Thabit. Ada wahyu ditulis, ada wahyu turun Al-Quran ditulis, ada kemudian seayat ditulis, atau berapapun ditulis. Pokoknya Zaid bin Thabit yang menulis wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata Zaid bin Thabit menggambarkan tentang Sayyidina Muhammad? Fakunna idza dzakarna ad-dunya dzakaraha ma'ana wa idza dzakara al-akhirah dzakaraha ma'ana wa idza dzakaraha at-ta'am dzakaraha ma'ana. Fakullu hadza uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, ini akhlak Nabi yang pertama. Rasulullah itu kalau kami lagi diskusi tentang dunia, beliau ikut ngomongin dunia. Kalau kami diskusi tentang akhirat, beliau ikut ngobrol tentang akhirat. Kalau kami diskusi tentang makanan, beliau pun ikut ngobrol diskusi tentang makanan. Yang kita sampaikan itu, kata Zaid bin Thabit, adalah dari an Rasulullah. Itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu orangnya tidak kaku dalam pembicaraan. Mentang-mentang Nabi, mentang-mentang Rasul, misalnya ketika di hadapan sahabat ngobrol bersama sahabat, ngomongin akhirat terus enggak, ngomongin agama terus enggak.
Sampai dikatakan oleh Zaid bin Sabit, kalau kami ngomongin dunia, Nabi pun ikut ngomongin tentang dunia, dengan catatan satu, tidak sampai kepada obrolan dan omongan yang maksiat. Sampai kalau kami ngomong tentang makanan, kata Zaid bin Sabit, Nabi pun ikut. Kalau bahasa sekarang apa tuh? Kuliner ya, yang kisah tentang itu loh, apa namanya? Makanan di sini ada restoran baru buka, makanannya ini. Kalau mungkin zaman sekarang. Jadi kalau sahabat ngobrol tentang apa selama itu nggak kasihan, Nabi ikut. Nggak kemudian misalnya tentang maaf ya, misalnya tentang Rasul ngomongin mati terus, enggak. Rasulullah bercanda kadang-kadang, Rasulullah ngomongin juga ada soal dunia, Rasulullah ngomongin soal makanan, tetapi kemudian satu, tidak sampai kepada hubungan yang maksiat. Jadi kita alim kayak apapun kita, apalagi memang kita nggak alim, jangan asal ketemu orang ngomongin agama, ketemu orang ngomongin agama. Kenapa? Belum tentu orang senang, belum tentu orang pastikan. Misalnya kita dia ketemu ngomongin agama, dia ketemu ngomongin apa, kata kita, siapa nih orang? Ketika dengan orangnya sudah nggak senang, apapun yang diomonginnya nggak akan kita. Rasulullah enggak. Rasulullah dengan sahabat ada kalanya ngomongin makanan, ada kalanya ngomongin dunia, tapi kemudian ingat satu, tidak sampai maksiat. Nah, kalau ngomongin bini orang, oh iya paham namanya apa? Maksiat, jangan. Mentang-mentang begitu nanti ketemu Ustaz istrinya cantik enggak? Nah, bukanlah itu kemudian silakan. Jadi kita maaf ya, kemudian jadi bahasanya nggak sekaku yang kita bayangkan. Rasulullah itu beliau orang yang sangat cair, sangat terbuka, tetapi dengan catatan jangan sampai melanggar hukum Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak akan ada hubungan dengan Rasulullah itu yang sia-sia. Misalnya pun ngomongin makanan, pasti ada aja kemudian ilmu yang beliau sampaikan. Misalnya makanan ini, ini misalnya Nabi ini makanan yang berkah, ini cara makan yang berkah. Pasti ada faidah yang ngomong dengan Nabi, sekalipun yang diomongin urusan dunia, misalnya urusan makanan. Itu Rasulullah. Paham ya? Jelas ya? Jadi kita jangan kaku jadi orang karena kita umatnya Rasul. Nanti orang ngomongin bola ya kita ikut ngomongin. Ya kalau paham, tapi kalau nggak paham jangan ikut-ikut, nanti ketahuan bodohnya kan. Ngomongin bola, Lionel Messi dari mana? Dari Zimbabwe. Nah kan ketahuan bodohnya kan. Lionel Messi dari mana tuh? Hah? Iya, kalian lebih paham nanti ya. Dari Argentina, saya kira dari Zimbabwe tadi. Ya, ini yang ringan dulu nih. Ya, ringan dulu. Jadi Rasulullah SAW itu orangnya nggak kaku. Tetapi ingat, yang diomongin tidak akan maksiat. Satu, yang kedua yang diomongin pasti membawa faidah. Ngomongin dunia, ujung-ujungnya misalnya tapi ngomong ini pelajarannya begini dapat sahabat ilmu dari Nabi walaupun ngomongin dunia. Nah kadang-kadang kita ini kan kemudian ngomongin dunia ya sedunia-dunianya, ngomongin makanan ya semakanan makanan. Dalam hadis ini penting. Ya, ini agak lama enggak apa-apa ya malam ini ya, boleh ya? Nanti kata Rasulullah, orang yang paling jauh dengan aku di hari kiamat itu kemudian adalah dalam urusan berbicara tiga kelompok yang nanti di hari kiamat orang itu paling jauh dengan Rasulullah. Ya karena saking jauhnya bisa jadi orang ini nggak akan lihat nih dengan Nabi ini nanti di akhirat. Dalam hadis itu disebutkan, siapa mereka di hari kiamat nanti orang yang akan jauh dengan Nabi, saking jauhnya. Bayangkan kemudian kalau jauh dengan Nabi manusianya miliaran, berarti kalau paling belakang lihat dengan Nabi nggak akan lihat. Siapa mereka yang akan paling jauh nanti di akhirat dengan Nabi? Satu, as-sarsalun wal mutasyaddiqun, yang kedua wal mutafaihiqun. Qalu, sahabat bertanya, na'lamu, kami dah tahu ya Rasulullah, as-sarsalun wal mutasyaddiqun. Ma mutafaihiqun? Apa itu mutafaihiqun? Al-mutakabbir. Satu, dalam urusan kata-kata orang nanti yang akan dekat bisa di hari kiamat dengan Rasulullah, as-sarsalun.
Siapa as-sarsarun? Orang yang di satu majelis. Majelis di sini maksudnya bukan majelis ilmu ya. Apa namanya ya? Ya, kumpulan. Orang kumpul nih, banyak beberapa orang kumpul, entah apa kan tadi namanya. Dia yang paling banyak ngomong, yang kemudian ngomongannya maaf ya, bahasanya supaya kelihatan dia aja yang muncul di situ. Itu as-sarsarun namanya. Apa bahasanya orang sini nyebutnya? Jadi kalau misalnya kumpul itu yang paling banyak ngomong dia aja, supaya kelihatan dia paling menonjol. Bahkan disebutkan as-sarsarun ini kalau ada orang ngomong dia senangnya motong. Jadi orang ngomong belum selesai dipotongnya. Kemudian as-sarsarun ini, kenapa? Dia ngomong supaya orang lain yang punya kesempatan ngomong. Ini as-sarsarun. Ini nanti di akhirat nggak akan bisa dekat dengan Rasulullah. Bahkan kata Nabi, orang yang paling jauh nanti di akhirat dengan aku adalah yang pertama as-sarsarun ini. Jadi ada orang ngomong kemudian dipotong, dia yang ngomong, pokoknya itu kayak punyanya dia aja di situ. As-sarsarun itu begitu. Jadi minta maaf ya, kalau di satu perkumpulan, kalau di satu misalnya pertemuan kita yang paling banyak ngomong sampai orang lain nggak punya kesempatan ngomong, itu bukan kelihatan kita pintar aja, kelihatan kita nggak punya akhlak. Rasulullah enggak. Akhlak Rasulullah itu kalau dalam urusan bicara tidak pernah Nabi memotong omongan orang kecuali orang itu sudah selesai ngomong baru Nabi ngomong. Itu akhlak Rasulullah. Kita kadang-kadang ya Allah sama-sama kita. Kadang-kadang apalagi di rumah istri belum mesti selesai dah. Atau kita atau kebalikannya kita belum selesai ngomong, iya udah. Iya. Rasulullah enggak. Selesai dulu orang ngomong nih kemudian baru Nabi ngomong. Kalau orang tuh ngomong, Nabi kemudian nggak ada setengah-setengah tuh. Dalam hadis dikatakan, hatta kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang datang nih orang yang punya adab, tapi ketika dia ngomong Nabi perhatikan benar dia ngomong tuh. Padahal sampai orang tuh pulang, Abdullah bin Amr bin Al-As nanya, ya Rasulullah, ya orang nggak sopan nih. Kata Rasulullah kemudian, walaupun dia nggak sopan, maka beginilah kita memperlakukan mereka. Jadi orang yang datang nggak sopan pun ketika ngomong Nabi perhatikan, benar. Nggak dipotong sama Nabi sampai dia selesai baru Nabi. Kalau kita kan sekarang nggak ya ngobrol sama orang tua di kampung atau ngobrol kita, apa ini? Hah? Masya Allah, pura-pura nggak tahu ya. Nah, dosanya double loh, pura-pura itu. Apa tuh? Ada ngobrol sama kawan, sama kadang-kadang. Yang satu ngobrol sambil begini, yang satu dengerin sambil. Tapi anehnya nyambung loh. Hah? Kadang-kadang suami sama istri nih. Istrinya ngobrol, suaminya main HP, istrinya. Ya itu kan. Nah, ngobrol gini. Enggak begitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita tiap tahun memperingati Maulid, tapi akhlak Nabi yang mana yang nempel di kehidupan kita? Akhlak Rasulullah yang mana yang nyantol di kehidupan kita? Rasulullah tuh kalau dipanggil gak pernah menoleh hanya dengan leher begini. Kalau dipanggil Rasulullah menoleh sak badan-badannya. Gak pernah Nabi dipanggil, kalau dipanggil itu misalnya noleh, oi apa? Balik sebadan-badannya. Kalau orang ngomong Nabi perhatikan, Nabi lihat orang ngomong kemudian sampai orang itu selesai, Nabi gak akan mengatakan ini akhlaknya Rasulullah SAW. Makanya Nabi katakan orang yang senang memotong pembicaraan orang nanti paling jauh di hari kiamat dengan aku dan Rasulullah. Yang kedua, mutasaddiqun ini orang yang senang mempasih-pasihkan ucapannya biar kelihatan bagus, kelihatan pinter. Kalau ngomong kemudian dibagus-bagusin, dipasih-pasihkan. Kalau perlu bahasanya disusah-susahkan biar yang benar kagak paham gitu. Ngobrol sama tukang kebun, ngobrol sama orang yang kerja di kebun, di sawah, ngobrolnya bahasanya inflasi, fluktuasi, dan mereka kagak ngerti pisan. Biar apa ngomong begitu kelihatan bukan kelihatan pinter, yang minta maaf, kelihatan kagak ada akhlaknya. Apalagi kadang sama orang tua kerjaannya pagi nyampul, pulang kemudian sholat, tidur, pagi nyampul lagi, datang anaknya kemudian ngomongnya Masya Allah, urusannya kemudian macam segala bahasa.
biar kelihatan anak pipin. Bukan, kagak ada adab kayak gitu, kagak ada akhlak. Mutasyaddiqun namanya, yang memfasih-fasihkan ucapan, yang memberat-beratkan. Sama misalnya kemudian kayak gini nak ngajar, bahasanya ini supaya kelihatan yang ngajar hebat. Gak peduli yang dengar nih paham apa gak peduli. Mutasyaddiq al-mutafayhibun yang ketiga adalah orang yang sombong dalam ucapannya. Ini orang yang akan juga bisa dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat. Orang yang senang memotong pembicaraan orang, dan dia aja ngomong di kumpulan itu, orang yang kemudian memfasih-fasihkan, menghebat-hebatkan bahasa,